wadah. Kalau orang Melayu dulu bilang bejana. Kalau bahasa kita juga bisa bilang ember, loyang, sejenisnya semua. Di kitab Ibnu Hajar banyak orang bertanya, kenapa setelah bab air dengan bab najis dimasukkan bab loyang atau bab ember? Ada hubungannya tidak? Karena sesudah bab ini nanti masuk macam-macam najis, bab izalatin najasati, kemudian baru bab wudu. Apa hubungannya ember dimasukkan? Apa hubungannya tempayan? Apa hubungannya cangkir? Apa hubungannya tempat makanan? Yang harusnya ini masuk di bab makanan, baru ta'am. Ibnu Hajar sengaja menempatkan ini lebih awal karena ini ada hubungannya dengan ember juga. Ember yang dipakai untuk berwudu. Jadi dimasukkan memang. Jadi bukan hanya cangkir atau piring, tetapi ember itu, loyang itu biasanya dipakai tempat air, airnya dipakai untuk berwudu. Makanya dimasukkan babnya lebih awal. Kenapa? Hubungannya al-aniyah ini ada hubungannya dengan bahan baku, bahan dasar daripada ember, loyang, cangkir atau piring tersebut. Maka ini yang kita bahas di malam. Jadi seperti malam biasa, semua hadis-hadis yang kita bacakan adalah hadis-hadis sahih karena ini masalah hukum. Kemudian untuk penjelasan dan bahan pertimbangan kita ambil dari Imam Mazhab Ahli Sunnah. Ini tetap saya ulang-ulang, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka lah sahabat yang belajar langsung dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti kalau ada yang perlu kita bahas sementara kita bacakan hadis, silahkan. Jadi supaya majelis kita majelis yang aktif. An Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasraru fil aniyati az-zahabi wal fiddati wa la taqulu fi sahafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Muttafaqun alaihi. Bukhari Muslim. Kemudian ditambahkan oleh Huzaifah juga, nahana anil khariri wad dibaj wasarbi fi aniyati zahbi wal fiddah wa qala kunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Muttafaqun alaih. Huzaifah al-Yaman berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian minum di tempat cangkir, gelas yang terbuat dari emas dengan perak, dan janganlah kalian makan dari piring, dari nampan yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya orang-orang yang makan di tempat emas dan perak, minum di tempat emas dengan perak, itu bagi mereka dapatkan di dunia. Tetapi bagi kalian orang yang beriman, kalian akan dapatkan nanti di akhirat. Artinya Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang berkelakuan pakai tempat dari emas dengan perak itu sebenarnya orang-orang non-muslim. Jadi kita orang Islam tidak cocok demikian. Kalau dalam hadis sahih yang lain, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Jadi dunia itu
penjara, ada keterbatasan bagi orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang non-muslim memang Allah hamparkan dunia ini sebagai surga bagi mereka, karena nanti mereka tidak dapatkan di akhirat. Karena dalam keyakinan kita, kalau kita masuk di akidah, inna dina indallahil Islam. Dan Rasulullah SAW melarang kita memakai al-kharir. Kharir ini sutra yang halus. Wal dibaj ini sutra yang kasar. Dan minum di tempat emas dan perak, karena itu di dunia bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi kita nanti insya Allah kita dapatkan di akhirat. Al-Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yasrafu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Memang kalau kita baca ini hadis seperti luar biasa kerasnya. Jadi kalau di surat An-Nisa ayat 10 itu dijelaskan orang-orang yang memakan haknya anak yatim, kemudian orang-orang yang mengambil bukan haknya, uangnya masyarakat kalau bahasa sekarang, dengan haknya anak yatim, maka mereka itu seperti memakan api neraka jahanam yang dimasukkan ke dalam perut mereka. Ini hadis dari Ummu Salamah istri Rasulullah, bahwa orang yang makan dan minum dari tempat terbuat dari emas dan perak, ini seolah-olah dia memasukkan ke dalam perutnya api jahanam, masuk ke dalam perutnya, fi butunihi nar. Jadi hampir sama dengan itu ayat. Jadi di sini penjelasan ulama kenapa sampai Nabi larang tempat makan, tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Satu, selain nanti untuk kita di akhirat, itu satu. Yang kedua, emas dengan perak, kalau kita pakai tempat minum cangkir dari emas dengan perak, sudah pasti kesombongan dan keangkuhan kita luar biasa sombongnya. Kemudian yang ketiga, tindakan itu menyakitkan orang-orang miskin, menyakitkan hatinya orang-orang yang tidak punya kemampuan. Mereka untuk makan saja susah, kita luar biasa. Cangkir dengan piring kita dari emas, kira-kira begitu. Jadi tidak layak, karena kita disuruh hidup sederhana. Jadi digambarkan tadi seperti memasukkan api neraka ke dalam. Jadi walaupun, tapi jangan salah memahami kita. Ada penjelasan ulama mazhab. Sekarang kita umpamanya makan di tempat saudara kita, disiapkan ini piring, di dalamnya mungkin ada gorengan, kita ambil bahasa ini dari emas, gorengan di atasnya. Jadi jangan sampai salah paham. Bukan berarti gorengan yang di atas piring emas ini api neraka. Tidak, jangan salah paham. Jadi bagaimana caranya? Caranya boleh, ini makanan yang di piring kita ambil, kita makan, tapi jangan gunakan piringnya. Bisa kita paham ya? Ini kalau fikih sudah begitu pasti banyak permasalahan. Oh, bagaimana kalau saya datang bertamu sama Pak Mulis, tiba-tiba disiapkan piringnya dari emas, makanannya itu gorengan, berarti saya nggak bisa makan gorengannya? Bisa. Gorengannya tidak haram, saya dimakan, tetapi jangan
emas atau perak, karena agama melarang kita. Bersifatlah sederhana mungkin. Bahkan kata Aisyah dalam hadis-hadis lain, saya sering menjahit sendiri, menambal bajunya Rasulullah SAW, karena Rasulullah tidak akan mengganti pakaiannya sebelum ditambal. Kira-kira begitu. Sederhana. Jadi kalau orang Islam ini hidup sederhana, tidak ada juga yang kasar, aman, tidak ada yang dengki. Sekarang timbul hasad, dengki, timbul masalah sosial karena kadang kita tidak perhatikan tetangga. Apalagi zaman materialistis, tambah lagi zaman individualisme. Inilah yang terjadi. Islam mengajarkan hidup sederhana sehingga aman, tidak ada penyakit sosial. Itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bukan hanya ibadah, salat, tetapi sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Jadi hukumnya makanannya tidak haram, silahkan dimakan, tapi jangan pakai piringnya. Siapa tahu kita nanti ke istana raja atau kemana, silahkan. Jadi gambarannya orang yang pakai piring cangkir terbuat dari emas, itu seperti itu gambarannya orang yang angkuh. Sehingga ulama mazhab ulama mengatakan bukan hanya piring, tapi tempat duduk dari emas ini masuk, karena babnya ini masih bab tentang tahara, kitab tahara. Jadi sekaya apapun kita, sebesar apapun, begitu banyak harta kita, tiba-tiba saya bangun masjid sendiri, tempat wudhunya pakai emas, tempat wudhunya tidak boleh. Karena kalau kita pakai tempat wudhunya emas, banyak masalah sosial nanti. Bukan hanya nas Al-Quran atau hadis yang melarang, tapi akan timbul efek sosial yang luar biasa. Jadi kalau sudah tempat wudhu dari emas, apa yang terjadi? Pasti ada pencuri. Buat apa orang pergi di ambang di atas? Woi, Masjid Al-Qawi ada emas tempat wudhu. Itu saja dikasih pecah-pecah. Atau kita juga loyang, kita mau karena saking kayanya, akhirnya loyangnya dibuat dari emas, mau dipakai untuk tempat dulu di rumah. Janganlah. Walaupun ini tidak terjadi sama diri kita, yang penting kita tahu ilmunya. Karena bisa jadi ada satu saat, kata Rasulullah di hadis Sahih Muslim di bab huru haram akhir zaman, ada saatnya nanti emas itu anak-anak pakai seperti main kelereng, kata Rasulullah. Sebelum dunia kiamat, ada saatnya nanti emas itu tidak berharga, dipakai seperti main kelereng oleh anak-anak. Ketika emas sudah banyak, bisa saja saya buat piring saya dari emas supaya enak makan pakai piring emas. Dijaga. Kemudian di hadis yang sebelumnya tadi ini bersamaan. Ada larangan Rasul yang lain adalah al-harir, sutra halus maupun sutra kasar. Jadi nanti kita bahas sutra yang bagaimana. Jadi sutra pakaian itu dilarang. Walaupun ada sebagian makruh tahrim, ulama mazhab makruh tahrim itu yang mendekati haram. Berikutnya, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nubiyal ikharu faqad tahura." Akhrajahu Muslim. Wa indal arba'a ayyuma ihabi nubika. Apabila kulit itu sudah disamak, nah ini pembersihan yang lain. Setelah najis ada juga pembersihan namanya disamak, mensucikan, tapi dia kulit. Apabila kulit itu sudah disamak, faqad tahura, maka kulit itu sudah suci, boleh dipakai.
bab minat tentang kulit. Jadi kita bahas dulu tentang sutranya. Jadi sutra itu yang dimaksud, saudaraku sekalian yang berbahagia, sutra yang dimaksud itu adalah sutra yang biasa kita kenal kalau dulu belajar di SMA, dari kupu-kupu kepompong, ular, kepompong itu bahan bakunya sutra. Yang sutra ini dan yang dari ular ke pompong itu yang disebut dengan sutra asli. Sutra asli. Dan itulah yang diharapkan untuk laki-laki. Yang dari kepompong bisa kita paham. Kemudian ada sekarang bahasanya kita kenal dengan sutra sintetis. Sutra sintetis itu bukan sutra asli KW. Kenapa? Dia KW karena dia bukan dari ular ke pompong. Dia biasanya dari kapas atau dari kulit kayu. Disebut dengan sutra sintetis. Itu tidak diharapkan. Itu boleh kita pakai. Jadi yang tidak boleh sutra ular ke pompong itu yang haram. Mungkin kalau sekarang produksinya tidak terlalu banyak. Kalau dulu orang-orang tua kita banyak, ditenun asli, ditenun langsung dia. Satu sarung itu, satu baju kalau dibuat bisa 1 tahun lamanya. Kalau mau dipesan itu ular ke pompong asli. Itu luar biasa lamanya. Hadis-hadis tentang ini sebenarnya begitu banyak, saudaraku sekalian yang berbahagia. Jadi Rasulullah SAW bersabda dari Rabi'ah, Az-zahiba wal khariru hillu li'anasi ummati farahun ala zukuriha. Jadi kata Rasulullah bahwa sutra yang asli itu haram. Begitu juga emas yang perhiasan itu haram bagi umatku yang laki-laki. Tetapi bagi yang perempuan silahkan, dibolehkan. Itu maksudnya. Jadi sutra yang dibolehkan ini, kalau dari pendapat para ulama, ini sutra yang asli 100%, yang dari ular ke pompong itu tidak bisa. Kalau sintetik jelas aman. Kemudian bagaimana kalau tercampur? Sutranya tercampur, misalnya kain sarung itu kan kebanyakan kalau sekarang sarung Benggala yang ditenun itu kan bukan asli, campuran. Karena kalau asli itu harganya bisa sampai 3 sampai 5 juta satu sarung. Sekarang kan ada yang harganya hanya 500, 700. Itu yang dicampur. Sarungnya itu dari kapas, kurang lebih dari benang. Tetapi ada batik-batiknya yang di tengah. Itu sutra asli. Nah, kalau begini, ini dibolehkan karena dia tercampur. Jadi di mazhab Imam Syafi'i yang penting kadar campurannya tidak sampai 50% plus 1. Jadi kalau di bawah 50% boleh kita pakai laki-laki. Nah, kalau di Jalan Mangga tidak salah pakai. Selain di Kabungan, di Donggala, di Jalan Mangga itu boleh kita pakai, tidak apa. Karena apa? Kain sarungnya itu sudah dari kapas, sudah dari benang. Hanya yang di tengah-tengahnya itu motif-motifnya itu yang sutra biasanya. Motif-motifnya yang kecil-kecil yang sekarang segi 6, segi 4, bunga-bunganya itu yang sutra. Nah, sutra yang begini jumhur ulama boleh kita pakai. Jumhur ulama boleh kita pakai. Kemudian apakah mutlak ini sutra? Kita ada ke sutra lagi. Apakah mutlak ini sutra
tidak bisa dipakai sama laki-laki. Ada keringanan dari agama. Rahasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma fi labsin khariri lihaqatin kanat bihima Bukhari. Jadi ada keringanan, Rasulullah meringankan Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam untuk memakai sutra asli karena keduanya sempat kena penyakit kulit. Jadi sutra halus itu biasanya untuk penyakit kulit enak lembut. Jadi ternyata sahabat besar Abdurrahman bin Auf dengan Zubair bin Awam sempat diizinkan sama Nabi karena ada penyakitnya, yaitu berhubungan dengan kulit. Maka yang begini boleh dipakai. Nah, jadi kalau kita tidak ada penyakit kulit tidak usah dipakai. Karena biasa kalau ada orang penyakit kulit, kalau pakai kain biasa itu tambah gatal. Kalau sutra selain mungkin ada obatnya, karena dia dari ulat langsung, nah itu lebih lembut, lebih enak dipakai. Anashhadu billah hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an lubusin juluris sibai warrukubi alaiha qal na'am. Aku bersumpah, jadi kalau di mazhab Syafi'i, aku bersumpah bahwa dengan nama Allah bahwa bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah melarang dari memakai dan binatang buas. Jadi kalau sutra kurang lebih begitu. Laki-laki ya, kemudian kita masuk ke perhiasan emas. Jadi perhiasan emas ini untuk kita laki-laki ini juga diharapkan. Jadi bersabar, insya Allah nanti di akhirat kita pakai. Jadi yang dibolehkan fitnah, yaitu perak boleh. Jadi perak boleh. Jadi siapa tahu ada anak laki-laki kita yang mau nikah. Ini karena kebiasaan, karena kita tidak tahu. Kebiasaan kan ada tukar cincin. Itu sebenarnya budaya. Boleh atau tidak silahkan. Karena yang dikasihkan anak-anak, tidak ada masalah. Karena dia tidak mengganggu rukun nikah, tidak mengganggu sahnya nikah. Itu hanya seremonialnya. Tetapi supaya kita tidak melanggar. Jadi kalau memang mau siapkan anak-anak cincin kawin, ini disiapkan dua, yang perempuannya tetap emas dari zahabi, yang laki-lakinya fiddah dari perak, supaya kita orang tua tidak ada dosa lagi. Jadi perak. Ya. Kalau mau dia warna kuning boleh, kan ada cerupan kuning sekarang, namanya emas padi, apalagi ada dia bukan emas Malaysia barangkali Pak ya. Bisa dicelup warna kuning boleh, tapi memang dia hilang, bukan seperti emas. Kalau 2 bulan 3 bulan dia kembali putih merah. Iya, supaya kita menikahkan anak-anak tidak ada dosa. Jadi dibiasakan. Jadi kalau diantar cincin untuk kawin, 1 perak 1 emas. Jadi yang peraknya untuk laki-laki, yang emasnya untuk perempuan. Karena kita laki-laki dipending dulu pakai emas. Insya Allah nanti di akhirat. Kalau perempuan boleh, dibolehkan karena itu hiasan. Dan juga sudah ada penelitian, ternyata wanita yang tetap memakai emas, jadi kalau di negara wanita tidak bagus, nanti terlalu banyak tuntutannya. Kalau dia bisa pakai emas, itu efeknya ternyata
ada hubungannya dengan kandungan, dan utamanya selain reproduksi ada hubungannya dengan waktu-waktu haid. Jadi wanita yang biasa pakai emas terus-menerus tidak dilepas, itu condong kadang setelah diteliti haidnya itu tidak terlalu terasa sakit. Jadi tidak terlalu terasa sakit, karena kalau wanita-wanita normal kan biasa haid itu sakit. Ternyata ada kandungan tersendiri emas untuk wanita, sehingga inilah hikmahnya agama membolehkan wanita pakai emas. Mungkin kalau kita laki-laki tanpa saja perut beredar, terbalik kalau untuk perempuan. Jadi silahkan. Kemudian dalam syariat agama ada batas perhiasan. Jadi perhiasan itu ada juga batasnya dalam syariat. Mana batasnya perhiasan? Perhiasan itu tidak ada zakatnya. Nanti di bab zakat pasti kita akan bahas. Saya buka sedikit. Tidak ada zakatnya perhiasan kata Rasul. Perhiasan yang mana? Perhiasan yang dibawa kadar ketentuan zakat. Itu tidak ada yang punya zakat. Kan kalau zakat ini harta, selain dia 1 tahun haul, kemudian nisabnya kan 2. Jadi di bawah nisab, mana nisab emas? Nisab emas yang 24 karat 85 gram. Yang campuran 23 22 96 gram. Itu batas perhiasan. Jadi kalau ibu-ibu di rumah mau dipakaikan perhiasan, silahkan di bawah nisab. Jadi kalau ada emas tidak dizakati, iya, kalau emas Anda di badan 2 kilo, ya, biasanya saudara-saudara saya orang Bugis yang banyak. Kalau di selatan itu jadi perlombaan saya. Jadi hiasan untuk wanita di bawah nisab, di bawah 85 gram, dibolehkan. Tapi kalau sudah sampai 1 kilo, itu kan sudah seperti toko berjalan. Jadi bapak-bapak juga yang dapat dosanya. Apalagi kalau sudah ditaruh di jidat, sudah terlalu. Jadi itu boleh. Jadi batas perempuan juga pakai emas itu ada batasnya. Tidak bisa sembarangan. Batasnya 85 gram ke bawah. Karena kalau diukur sudah lumayan. Cincin 5 sudah cukup itu. Atau 10, kalau 20 mungkin mau pakai gelang, ya totalnya 85 gram. Jangan lebih daripada 85 gram. Itu sudah bukan hiasan. Ada masalah dengan tempat emas, tempat minum, sutra? Silakan. Kalau ada masalah kita bahas sebelum kita masuk ke hadis berikutnya. Kalau sudah saya lanjut. An-Salamah yang hadis tadi, bahwa kata Rasulullah apabila kulit itu sudah disamak maka dia menjadi suci. Ini cara mensucikan yang lain. Cara mensucikan itu ada namanya istinja dengan air. Nanti sesudahnya kita bahas. Mungkin insya Allah depan. Ada namanya istimar selain air. Ada lagi namanya ini sama cara mensucikan, tapi tidak ada hubungannya dengan tubuh kita. Samak ini kulit yang disamak, dibersihkan, disamak kulitnya, bulu-bulunya. Nah ini kalau dia sudah disamak, maka dia sudah suci. Sehingga hadis yang berikutnya, An-Salamah bin Muhaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah bima juludil maitati tahuruha sahih Ibrahim. Binatang itu walaupun dia bangkai, tapi kalau dia disamak, dagingnya kan tidak bisa dimakan. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Yang penting sudah disamak, dibersihkan. Mungkin kalau dulu cara menyamaknya itu dia direbus, kemudian atau dikeringkan, kemudian dicukur habis bulunya. Itu bisa dimanfaatkan, boleh.
bisa dimanfaatkan untuk tas, sepatu, jaket, tapi dengan syarat dia harus disamak, dibersihkan dulu, disamak harus. Kalau di zaman Nabi banyak dipakai untuk tempat air, ibrik, cerek. Jadi cerek-cerek di zaman Nabi itu dari kulit banyak, kulit kambing atau kulit sapi, kulit onta, disamak. Ini ahli ini kalau di Sulawesi ada orang-orang bagian pulau itu sana. Itu agak ahli mereka mau bersihkan kulit karena mereka konsumsi itu, konsumsi. An-Maimunah radhiyallahu anha qalat marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syahtin yajurrunaha. Jadi Nabi lewat ada bangkai kambing. Ada bangkai kambing yang mati. Faqala law ahastum ihabah faqalu innaha maitatun faqala yutakhiruha al-ma' wal karaz. Jadi saat Nabi bilang kenapa tidak dimanfaatkan? Sahabat bertanya, bukankah itu bangkai ya Rasul? Bukankah itu bangkai? Nabi bilang bangkai dagingnya, tapi hendaknya kulitnya bisa dimanfaatkan, sayang, bisa disamak. Kemudian cara membersihkannya selain pakai air, kata Nabi, dipakai juga dengan daun salam. Jadi kata Nabi selain pakai air, dia pakai daun salam. Mungkin kita yang lebih tahu lagi, mungkin pakai kapur, pakai apa cara membersihkan sekarang kan lebih modern. Jadi boleh dimanfaatkan. Dagingnya jangan, karena itu sudah bangkai. Tiba-tiba sakit atau tiba-tiba kambingnya mati. Kalau mau memanfaatkan kulitnya ya bisa. Tapi kita kan paling kalau di kampung-kampung biasa untuk gendang atau untuk grup kasida, itu biasa yang banyak dimanfaatkan. Jadi bisa dipakai. Dia bangkai tapi kulitnya bisa dipakai. Kemudian yang permasalahannya di sini jadi semua di bawah juludi maita tatahurah, semua bangkai itu suci karena disamak kulitnya. Ini yang permasalahan. Ini yang permasalahan. Menurut Imam Malik, dengan dasar ini, biar hewan yang haram, binatang buas, serigala, ular, buaya, menurut Imam Malik ini boleh karena kita tidak konsumsi dagingnya, kita hanya mau samak manfaatkan kulitnya. Itu menurut Imam Malik. Tetapi menurut Imam Syafi'i, Imam Malik ini di bagian Afrika paling banyak, Aljazair, Maroko, Tunis. Menurut Imam Syafi'i yang kita di Asia Tenggara, sebagian Palestina, sebagian Irak, menurut Imam Syafi'i tidak bisa dimanfaatkan. Demikian juga untuk jual beli kulit binatang buas. Jadi Imam Syafi'i tidak membolehkan dengan alasan hadis Nabi. Kalau Imam Malik tadi dia ambil hadis tadi, yaitu semua binatang, semua bangkai yang sudah disamak itu bersuci. Ini dasarnya Imam Malik, sehingga boleh binatang-binatang buas dimanfaatkan kulitnya. Itu dasarnya Imam Malik. Imam Syafi'i tidak demikian. Dengan dalil sama, dalilnya sama, kekuatannya hadisnya sahih. Hanya pertimbangan dan pengambil keputusannya saja yang berbeda. Dia beralasan dari hadis Nabi, Anas alillah al ta'ala, bahwa
saya bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya Rasulullah itu tidak membolehkan binatang buas yang haram, binatang buas yang haram dikonsumsi, tidak bisa dimanfaatkan kulitnya. Ditanya sama sahabat, kau dengar dari Nabi? Saya dengar dari Rasulullah langsung. Termasuk memanfaatkannya itu adalah termasuk untuk sandaran, tunggangan. Ya kalau sekarang kursi, sandaran, tunggangan, kemudian pakaian, apa mungkin untuk jaket dan sebagainya, tas, itu di mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan, sekaligus jual belinya juga tidak dibolehkan. Nah, jadi kalau ada yang berprofesi di bidang ini, tergantung dalilnya jelas. Karena Imam Malik diambil dasar dari hadis sahih, semua bangkai tanpa terkecuali setelah disama kulitnya bisa dimanfaatkan. Imam Syafi'i tidak demikian. Imam Syafi'i bahwa binatang yang haram buas, binatang buas yang bertaring, memangsa itu bertaring, tidak bisa kita jual beli, tidak bisa kita manfaatkan. Makanya di mazhab Imam Syafi'i kalau beli tas atau beli sepatu ditanya dulu kulitnya kulit apa. Tapi biasa sesuai harga itu. Kalau memang dia kulit harimau, puluhan juta itu harga. Yang rata-rata sapi yang banyak dengan kerbau. Nanti tentang binatang buas ini kita bahas nanti di bab binatang buas. Nanti ada makanan yang haram dengan binatang yang diharamkan. Yang jelas salah satu binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi selain yang ada di Al-Quran dengan di hadis itu kan babi dengan anjing. Nah, selain itu binatang buas yang memangsa dengan taringnya, ya termasuk harimau, serigala dan sejenisnya, ini haram dimakan. Demikian juga burung-burung yang mengambil mangsanya dengan cakarnya, elang, kakatua dan sejenisnya. Ini haram. Jadi ada haram karena ada di dalam Al-Quran, haram karena ada di dalam hadis, haram karena binatang buas, haram karena cengkeramannya, kemudian haram karena menjijikkan juga ada. Jadi kalau haram karena menjijikkan ya banyak, kelelawar, kodok, cacing, nah, itu haram karena menjijikkan. Kemudian ada binatang-binatang yang memang makruh didiamkan oleh Nabi karena Nabi tidak biasa dengan kebiasaan, termasuk kuda, biawak, itu hal-hal yang dimakruhkan. Nabi tidak biasa makan, tapi yang mau makan ya silahkan, tidak haram. Nanti dibawa makanannya, nanti dibawa makanan, itu gambaran. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'labah al-Khusaini radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab. Saya tinggal, jadi sahabat ini saya tinggal di kompleks ahlul kitab. Afana aqulu fi aniyatihim, bagaimana kami makan kalau kami bagaimana kami tinggal, kemudian bagaimana cara kami makan memakai tempat-tempatnya mereka. La takulu fiha, jangan kamu makan di dalamnya, illa kecuali dua syarat. Allah tajidu gairaha, memang tidak ada tempat selain itu, tidak ada piring selain itu, tidak ada tempat selain itu, tidak ada belaga selain itu. Kemudian yang kedua, fa'agsiluha wa qulu fiha, itu pun kamu harus cuci dulu, bersihkan, baru bisa memanfaatkan itu tempat. Nah, jadi satu sahabat bertanya kepada Nabi, saya tinggal di kompleks ahlul kitab. Bisa kita artikan ahlul kitab, maksudnya ahlul kitab. Ahlul kitab itu beda dengan sekarang. Kalau ahlul kitab itu hampir, itu artinya ahlul kitab mereka punya ajaran, kitabnya belum diganti. Jadi kalau mereka Yahudi berarti Tauratnya masih murni. Kalau mereka Nasrani berarti Injilnya belum diganti. Jadi ini ahlul kitab. Di dalam Al-Quran boleh laki-laki menikahi ahlul kitab. Nanti di bab nikah kita bahas lagi. Itu boleh, ini yang dibolehkan.
Tapi sekarang terbalik. Jadi laki-laki yang boleh menikahi ahlul kitab itu di zaman Nabi, tapi statusnya ahlul kitab belum berubah ajarannya. Tetapi perempuan tidak boleh kawin dengan ahlul kitab di zaman Nabi. Sekarang kan yang populer kawin beda agama, tidak boleh. Itu pun ahlul kitab sudah susah dicari. Kenapa? Ahlul kitab di Taurat, di Injil itu kalau sembelih hewan, sapi atau kambing ayam, dia harus baca Bismillah. Dia baca Bismillah. Itu di Taurat dengan di Injil. Itu disebut dengan ahlul kitab. Kemudian ahlul kitab itu tidak makan babi seperti di Al-Quran, sama. Tidak konsumsi anjing, itu ahlul kitab. Sehingga ini pun sahabat bertanya, kami tinggal di ahlul kitab bagaimana keadaannya? Itu pun ada syarat. Jadi kita juga begitu kan. Sekarang setengah mati. Apalagi kalau ada acara-acara pesta, agak sulit Pak. Kemudian gedungnya memang gedung non muslim. Ini juga kita orang Islam, banyaknya gedung-gedung orang Islam yang gedung non muslim yang kita pakai. Karena kalau ada acara-acara non muslim ya pasti ada konsumsi yang tidak bisa mereka makan, dan kita tidak tahu piringnya, belananya. Jadi lebih berhati-hati lah. Oh di sana populer. Jadi sekarang ada lagi, sudah zaman sekarang ada lagi pesta party. Ya. Pesta itu tidak pakai kursi. Modelnya berdiri Pak. Saya pernah hari ini satu kali terkecoh karena belum tahu apa ini pesta standing party, ternyata berdiri. Jadi makin tidak ada kursi. Jadi kita sudah makan model berdiri, kemudian di tempat di gedung tempat non muslim makanannya kita tidak jamin lagi. Jadi jangan lebih perhatian. Apalagi yang punya acara banyak gedung-gedung muslim, banyak catering muslim. Jadi syaratnya Nabi bilang kalau memang itu yang terjadi, kalau pakai memang tidak ada tempat lagi yang harus dicuci. Ya cucinya bagaimana? Ya kita tahu sendiri kan cara mencucinya, ya dibersihkan. Ya jelas kalau bilang belanga kita tidak jamin. Sudah pasti bisa jadi binatang-binatang yang haram kita makan bisa jadi sudah pernah jilat ya. Jadi sehingga jumhur ulama membersihkannya seperti mana kita membersihkan tadi seberat. Yang lalu sudah kita lalu bagaimana jilatan anjing atau babi, berarti kita cuci 7 kali, kemudian akhirnya kita campur dengan tanah. Ini juga hati-hati. Yang biasa bukan tidak boleh, silahkan. Yang biasa ibu-ibu kita sering cari-cari cakar, ya itu sudah ada fatwa ulama sebenarnya. Hati-hati kita. Ya kalau cakarnya dari Arab Saudi tidak apa-apa. Ya, karena tapi mayoritas cakar ini kan rata-rata ya, dari tempat-tempat non muslim. Ya lihatlah sekarang sebenarnya sudah gampang kita lihat di media sosial. Dunia sudah dalam genggaman kita, lihat aja. Biasa kita bangga, ini dari Italia ini, cakar tapi Italia luar negeri bermerek. Padahal kita tidak tahu. Walaupun mereka sudah cuci, sudah laundry dibersihkan, tetapi mereka tidak terlepas dari hidup dengan hewan-hewan peliharaan yang kita itu diharamkan, dan itu najis berat. Jadi saya tidak larang pakai cakar, silahkan, tapi jelas membersihkannya harus betul-betul dibersihkan. Jadi bukan hanya diloreng dengan deterjen, bukan hanya diloreng dengan deterjen, betul-betul siraman terakhir harus disapu dengan tanah. Karena kita tidak jamin mereka ini memang hidup dengan binatang-binatang yang diharamkan. Jadi biasa kita bangga, apalagi kalau sudah dari negeri sipit lah ya, paling banyak untuk cakar-cakar Korea, Jepang, Cina. Kadang kita nggak sadar. Jadi tolong kita perhatikan baik-baik ibu-ibu kita. Silahkan kalau pakai tapi ya hati-hati. Tapi kalau masih bisa tidak pakai cakar ya, kumpul-kumpul uang saja. Kemudian bersihkan. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu
wa ashabahu tawadda'u min mazadatin ra'ati musrikatin muttafaqun alaih. Mazda itu tempat air. Nabi dengan sahabat pernah dalam perjalanan sudah masuk waktu salat, tidak ada air, yang ada tempat airnya orang musyrik, seorang wanita yang musyrik. Maka Nabi berwudu dengan sahabat berwudu di situ. Tapi ini ahlul kitab dulu, beda dengan ahlul kitab sekarang ya. Jadi kalau kita yakin bahwa dia bersih, ya silakan pakai untuk wudu. Tapi kalau tidak, ya hati-hati. Tapi kalau sekarang lebih enak, kalau kita pergi bertamu, karena ini biasa persahabatan ini yang repot. Persahabatan atau bos kantor atau bos tempat kerja ini serba salah. Ya, jadi kalau ada aqua gelas ini ya jadi minum. Atau mungkin ada minuman-minuman yang sudah yang model teh pucuk, teh kota ya masih agak aman. Jadi kalau sudah konsumsi pakai piringnya, kita hukum juga di situ. Jadi piring sama dengan sendok garpu, jangan dari emas juga, itu sama semua. Jadi melambangkan kesombongan. Kemudian yang terakhir, hadis yang terakhir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kashara fata'ala makana sya'bi silsilatan min fiddatin. Jadi ada tempat loyangnya Nabi agak retak, agak bocor sedikit. Tiba-tiba Nabi ambil perak untuk menempelnya, untuk mengikatnya. Ini hadis sahih, sehingga juga ulama mengatakan bahwa untuk menempel atau untuk mengikat pakai perak boleh. Jadi inilah zuhudnya Nabi. Salah satu contoh zuhudnya Nabi itu tempat air tempayannya agak retak. Sebenarnya kalau kita langsung buang saja, tapi Nabi kalau masih bisa ditempel, masih bisa diikat, ya Nabi ikat. Itulah kira-kira Rasulullah. Karena Rasulullah agama kalau bisa diperbaiki apa salahnya, supaya daripada beli baru bisa dimanfaatkan untuk umat. Kira-kira begitu kalau Rasulullah. Jadi alhamdulillah, paling tidak walaupun dengan praktis hadisnya kita ambil satu-satu contoh. Karena kalau hadis-hadis begini ya kurang lebih sampai 20-an hadis lebih untuk sutra saja, belum lagi untuk emas saja. Tapi kita ambil satu-satu, yang intinya teksnya hadis sama, maksudnya itu sama, sudah kena semua. Jadi kalau ada yang perlu kita ulangi lagi, silahkan. Saya ada waktu kita 2 menit.